Tidak semua perjalanan dimulai tepat waktu. Kadang ia dimulai dari niat yang tertunda. Dari jam yang sudah menunjukkan angka dan dari keputusan sederhana, tetap berangkat. Pagi itu, tujuan kami sederhana, sebuah bukit bernama Sikendil di Temanggung, Jawa Tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ramai, tapi cukup jauh untuk memberi jarak dari rutinitas. Jogja sudah tidak terlalu pagi lagi. Jam 9, matahari seharusnya sudah tinggi. Tapi kami baru menyalakan mesin, sedikit terlambat dari rencana, namun tetap ingin berjalan. Di jalan, hujan menyambut lebih dulu. Datang tanpa permisi, memaksa kami berhenti beberapa kali. Menunggu reda, lalu lanjut lagi. Aspal basah, jalanan berkelok, dan kaki gunung mulai terlihat dengan pemandangan yang cukup indah. Meski samar, tetap terasa menenangkan. Entah kenapa di tengah perjalanan seperti ini waktu terasa lebih pelan. Tepat tengah hari, kami sampai di base camp Sikendil. Jam 12, bukan cepat, bukan juga terlambat. Hanya sesuai dengan apa yang hari itu izinkan. Kita sampai guys di base camp Sikendil via Sibajak jam 11.48. Mungkin kita mulai trekking habis duhur sekalian. Ini parkiran base camp Sikendil guys. Mobil bisa masuk tuh. Tapi jalannya ya gini, cukup curam untuk turunnya. Kita masuk ke ini dulu. Selamat datang di base camp Sikendil. Prepare dulu kita guys, karena hari ini cuma TikTok, jadi yang dibawa yang penting-penting aja. Enggak betul mbak. Jadi kita tetap bawa segini ya, walaupun TikTok. Ini walaupun TikTok tetap ada nestingnya teman-teman. Jadi nggak tahu nanti mau dipakai atau enggak. Trekking pole, terus ini jas hujan. Oke, kita lanjut ya. Kita prepare dulu. Mungkin berangkat jam 12 lebih dikit. Kita duhur dulu. Regis mas. Hujan waktunya. Hujan ya mas. Hujan. Tapi dari kemarin hujan mas. Hujan mas. Namanya semua terus alamat kali nomor HP. Oke siap. Regisnya berapa sekarang mas? 20.000 per orang. Ya. Tinggal apa? TikTok juga. TikTok. Oh, nek TikTok nggak ninggal ya? Iya, alamat kali nomor HP-nya. Oke, berarti 20.000 per orang. Parkirnya berapa? 5.000. 5.000 per motor. Oke, ini bagian Gunung Sikendil 20.000 teman-teman. Kami cek ulang barang bawaan, registrasi yang diperlukan, lalu bersiap naik. Dengan perasaan yang sudah bisa menebak bagaimana cerita akan berjalan. Rendang boleh deh. Indomie dong? Indomie. Ini rendang. Kamu orang? Ya orang mbak. Kita berangkat teman-teman. Sejak dari Jogja, hujan belum benar-benar pergi. Jadi tak ada harapan langit akan berubah pikiran. Kita berangkat dari base camp jam 12.17. Sudah terlalu siang untuk memulai sebuah pendakian ya. Tapi ya namanya juga hidup. Gak apa-apa kita berangkat. Siang-siang juga gak apa-apa lah. Tapi kok hujan. Mendung tuh. Mendung. Berpotensi hujan guys. Gak apa-apa ya, bulan Desember masa nggak hujan. Sebenarnya ini kedua kalinya kami kesini ya, tapi
Yang pertama dulu full kabut dan full hujan, jadi nggak ngonten. Kali ini aja kita ngonten. Ini adzan zuhur teman-teman. Kalau teman-teman sering mendaki ke Andong, Perahu, Sindoro, mungkin nggak asing ya. Kalau adzan zuhur tuh di sini hampir 12:30. Biasanya adzan asar juga hampir jam 5, hampir jam 4, jam 5 lah. Karena mungkin kehidupan di sini kan warga di sini berladang, berkebun. Jadi kadang waktunya suka meleset gitu loh. Mereka nggak bawa jam. Jadi telat deh adzannya, tapi sudah masuk waktu zuhur. Yang unik dari si Kendil tuh kita turun dulu baru naik. Jadi base campnya tadi di sana. Oh di sana. Kita turun ke ladang warga, turun ke sungai, terus baru naik. Dan teman-teman kalau pernah sini naiknya segitu tuh. Ini naiknya sebenarnya cuma 200-an mdpl sebenarnya. Wah hujan guys. Namanya juga di gunung ya. Kelihatannya cerah, tiba-tiba hujan, kelihatannya mendung tapi nggak hujan, itu biasa. Namanya juga hidup. Kalau nggak mau kehujanan di rumah aja, bobo. Jalannya bebatuan seperti ini. Cukup licin teman-teman, karena batu ya, dan ini habis hujan. Tadi udah di warning sama mas-mas yang di base camp juga. Katanya kalau hujan ya licin. Tapi nggak apa-apa, sudah resikonya begitu. Nah, kalau sudah mendekati area ini, jalur ini ya, ini akan terdengar suara diesel. Diesel itu pompa air teman-teman. Nah ini buat pompa ini nih, perairan buat ke ladang. Cie so sweet cie. Manten nanyar, manten baru. Nih nanti teman-teman bakal menemui persimpangan gini nih. Kalau lurus teman-teman ke sungai, ke ladang, nah ada tulisannya puncak. Nah kita turun ke sini, ke sana. Jalannya cukup sempit ya teman-teman, karena ini cuma lewat pinggiran ladang nih. Jadi setapak aja. Jadi kalau dari sana ada pendaki lain yang turun, mungkin harus salah satu ngalah gitu. Nah bentar lagi kita mau menyeberangi sungai. Ngomong-ngomong ini adalah episode pertama Satekane. Tapi kayaknya untuk episode, nah ini sungai nih. Iya ada sungai teman-teman. Tapi kayaknya untuk episode pertama ini kami optimis bakal tekan sih. Bakal sampai sih. Wah, ternyata jalannya seperti ini teman-teman. Kamu mau duluan apa aku duluan? Ya. Pendakian ditemani hujan dan kabut yang semakin tebal. Langkah demi langkah terasa lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih jujur. Wih, bonus dikit. Jalur. Jalurnya full ilalang ya. Rawan longsor loh ini berarti. Hati-hati teman-teman. Bocor. Oh bocor pipo iki. Oh ternyata nggak hujan teman-teman, ini bocor pipanya. Oh itu tuh di atas. Pantas di jalan banyak material-material. Ternyata buat nutup pipa. View-nya seperti ini Gunung Sindoro. Tapi tidak terlihat karena tertutup kabut. Ini mas, berat gak mas? Berat. Alumni nanti Merbabu udah? Sindoro sudah?
Harusnya segini nggak ada apa-apanya nih. Harusnya. Udah lama mas saya. 2000. 3. Wah. 2003 aku isih TK anjir. Aku mas. 23. Oh, 23. 2003 ya lagi wingi. Mantap view-nya. Nanjak minimal view maksimal. Sindoronya kelihatan, wah. Keren ini. Kita tadi dari sana loh, guys. Sudah cukup jauh ya. Ini jarak 750 meter. Ditempuh dalam waktu 21 menit. Ya lumayan. Ada pipa bocor, teman-teman. Bukan bermaksud mencuri ya, tapi daripada nggak dimanfaatkan, kita isi air lah. Ini sudah mulai nanjak-nanjak, teman-teman. Ini nyebutnya halo warga. Wow, anginnya cukup. Warga lokal nyebut ini tanjakan cinta. Begini rasanya mencintai ya. Lelah, sakit, tapi menyenangkan. Begitulah cinta, beritanya tiada akhir. Wih, terlalu curam dene ya. Tapi kayaknya ini Ya bodoh sih. cukup licin sih. Ini batu. Aduh, cukup harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena ini licin nih. Dan masih terus menanjak. Benar-benar tanjakan cinta ini. Cintanya tiada akhir. Topi, awas topi kabur. Ini berarti sekalian OTW pulang. Mantap, estafet 3 gunung sekaligus. Mantap, dalam sehari. Kalau gua 4 sih, soalnya sebelah sini kan si botak. Si butak. Benar. Sudah mulai tali, teman-teman. Oh, kan nyilang ini ya tali ini. Ada tali yang menyilang. Wow, cukup curam tanjakannya teman-teman. Meniti tali dan jalan batuan. Kalau pas tanjakan medan begini tuh suka sering mikir ngapain sih ke sini. Aduh, enak juga tidur di rumah, nyantai gitu. Ngapain sampai sini? Aduh. Buat kamu yang punya rencana mendaki gunung, nggak usah mendaki, di rumah aja, enak di rumah guys. Bikin Indomie di rumah, ngopi, tidur, scroll TikTok, nonton YouTube, udah gitu doang. Enak. Ngapain sampai sini? Nggak ada sinyal, makan harus masak, jalannya nanjak, dingin, angin, hujan. Ngapain sampai sini? Ngapain itu orang-orang gabut? Padahal Ternyata di rumah enak banget ya. harapan mulai terlihat teman-teman, puncak sudah terlihat. Tapi masih jauh. Ini padahal ketinggian 1780. Jarak 1 km dari base camp. Waktu sudah 45 menit perjalanan. Tapi puncak masih terlihat di sana. Semangat teman-teman. Lihat puncak 5 cm lagi. 5 cm lagi sampai puncak. Ayo, gas terus. Harapan mulai terlihat. Udah secercah cahaya. Semoga Sindoro kelihatan ya hari ini. Sebelum mendaki, pastikan teman-teman kalorinya tercukupi dengan baik. Makan dulu, jangan lupa. Terus di perjalanan supaya nggak lapar, bawa bekal. Dan yang praktis, mudah, enak. Bukan kanjeler dong. Ini sorry ya. Biasanya kan kanjeler ya. Ini apa ya? Nggak tahu ini pokoknya.
Nggak boleh dicium katanya kalau makanan tuh. Tapi enak kok. Ikan banget ya. Ikan banget. Amis. Bisa tempura anjir. Jarak 1100 meter dari base camp. Ketinggian sekitar 1800. Harusnya ini udah hampir sampai puncak ya. Sindoro hampir kelihatan ujungnya, tapi masih ada sedikit awan di situ. Semoga waktu kita sampai puncak udah kelihatan. Jalurnya gimana Mas? Sebagai alumni Sindoro? Mantap. Nggak jauh beda kan tuh? Mirip-mirip ini. Sindoro nih. Nah, Deketan. sama ini. Di sini Sindoro ya. Sindoro. Boleh. Akhirnya Puncak. Oh ini. Wih, kita sampai puncak guys. Kalau udah sampai puncak tuh ringan. Gak ada lagi beban-beban di dalam kehidupan. Sampai puncak, tak ada view yang terbuka, tak ada hamparan luas yang bisa difoto. Hanya kabut, angin, dan kami yang berdiri di dalamnya. Dari mana Mas? Jepara. Tahu dong. Saya Jogja. Mbaknya Jepara juga. Ngapain Mas sampai sini? Enak juga dulu. Nonton TV, scroll TikTok. Orang-orang Jepara cuma pengennya ke Jogja, sampean malah ke sini. Oh iya ya, ngapain ya kita kesini? Terlalu padat. Udah nikah Mas? Udah ada buntutnya juga. Ganti buntutnya. Ya ditinggal Mas. Kok iso? Kok iso wong tuane dolan-dolan anake ditinggal kok iso? Kalau cuma mau bikin mie di rumah saja. Ngapain sampai sini? Nih sampai puncak ternyata kabut tebal, tembok semua. Tidak ada harapan untuk melihat Sindoro guys. Tapi ya sudah ya, namanya juga hidup. Yang penting makan dulu, makan. Sudah makan Mbak Eri? Mantap Mas. Mantap. Gak kalah seru sama Sindoro ya. seru ini Mas. Oh seru ini, mantap. Oh ya, mendaki itu yang penting makan. Tadi salah ngiklan produk ya guys, yang bener itu Kanjeler yang ngasih kamu energi nggak habis-habis. Jangan lupa ya Kanjeler sponsorin kita ya. Yo, dimakan. Mana biar kayak pendaki-pendaki yang sering iklan sosis. Kita buktikan ya Kanjeler kalau di gunung. Coba makan. Aku atau kamu makan. Energinya nambah ya. Kita siap ke Sindoro habis ini guys. Jadi langsung lintas ke sana, kita turun langsung lintas masuk ke Sindoro. Saya yakin teman-teman belum pernah melihat orang habis kondangan langsung naik gunung nih. Langsung naik gunung dong, takziah nih habis takziah. Rapi sekali dia. Kita foto dulu. 1 2 3 lagi 1 2 3 lagi 3 2 1. Pukul 15.30. Jam kita di atas ini, kita memutuskan untuk turun karena memang nunggu sudah lah, cukup anginnya cukup kencang sekali. Pada kedinginan, gimana kabarnya? Sudah kedinginan? Apakah worth it ke si Kendil? Tergantung. Tapi kalau saran saya mending di rumah. Kecuali teman-teman memang orang yang seneng banget nyari suasana yang capek. Ya. Ternyata saya yang jatuh guys nih. Tuh.
Mantap. Sekali lagi saran saya nggak usah kesini. Kecuali teman-teman memang pengen menyusahkan diri sendiri, nggak apa-apa kesini, nggak apa-apa. Tinggalkan kenyamanan kasurmu itu teman-teman kan. Kesinilah bersusah-susah payah untuk menuruni Bukit Cikendil ini. Licin sekali. Kita pakai bantuan tali lah ya. Nyusahin diri sendiri ini namanya. Untuk jaraknya dari base camp sampai ke puncak itu sekitar 2 km kurang lebih. Elevasi gennya cuma sekitar 200 meter. Jadi ya cukup untuk memula. Tapi medannya memang cukup tricky ya. Dibilang susah ya nggak susah-susah banget sebenarnya. Dibilang gampang ya nggak gampang juga. Mungkin tidak semua perjalanan harus memberi pemandangan. Sebagian cukup memberi pengalaman. Dan hari itu, si Kendil memilih mengajarkan kami satu hal, bahwa pergi juga berarti menerima apapun yang akhirnya kita temui di atas sana.